Pada zaman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca satu hadis lagi. Bab yang kelima. Di bab yang kelima, Ustaz Abdul Hakim hafizahullah taala membuat bab sangat rendahnya dan hinanya kehidupan dunia ini di sisi Allah. Karena kita semuanya kan nganggap dunia itu suatu yang berharga. Kalau ada iming-iming dunia, kita tergerak. Siapa yang melakukan ini, saya kasih 1 juta, iming-iming. Karena kita menganggap dunia itu berharga. Tapi ternyata di sisi Allah rendah. Nanti kita akan baca. Biar mindset kita ini mulai sedikit berubah lagi. Walaupun memang kan kita ini sudah difitrahkan senang dunia, senang dengan wanita, senang dengan anak-anak, senang dengan dinar dan dirham, kendaraan, pertanian, dengan pekerjaan, itu memang fitrah. Tapi sekarang kita akan berusaha sedikit merubah mindset kita ini, pikiran kita ini, bahwa dunia ini tidak seperti itu sebenarnya. Karena nanti akan kita baca bagaimana pengajaran Nabi kepada para sahabatnya. Ingin menggambarkan bahwa dunia itu sebenarnya harusnya rendah dan hina. Dan kita ini tidak terlalu terlampau dalam mencintai dan mengagungkan dunia ini. Sementara urusan akhirat kadang kita menganggapnya rendah, murah. Kita diiming-imingi akhirat tiap hari, diiming-imingi akhirat. Siapa yang melakukan sedekah ini nanti pahalanya ini dapat istana di surga. Posisi istana di surga. Kayak murah sekali istana di surga ini. Kita kayaknya dalam urusan akhirat itu kayak gak ada iming, gak ada greget, ya, gak teriming-imingi, nganggap murah. Nabi SAW mengatakan, sholat 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ternyata lebih baikkan lagi sholat 2 rakaat. Ternyata sering kita bukan hanya nggak sholat qobliyah subuh, sering masuk, bahkan sering sholatnya bangkong. Subhanallah. Ya, bangkong setelah jam 5 dan sholat berjamaah. Padahal diiming-iming. Coba bayangkan kalau seandainya ada seorang kaya, saudara kaya misalkan, siapa yang sholat subuh nanti saya kasih 1 juta, insya Allah semua kita ini akan tergerak, akan masang alarm. Saya ini harus bisa bangun ya, bayar 1 juta. Berarti kan mindset kita masih, ya itu berharga. Kalau pahala-pahala akhirat itu masih murah, itulah kita. Beda dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan baca sekarang hadis yang ke-6. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan, Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marra bisuki dakhilan fi ba'dil aliyah. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di pasar. Ini memberikan faedah bahwa seorang nabi, seorang ulama, seorang yang soleh tidak mengapa dia di pasar, jualan di pasar, bukan aib. Kalau ada ustaz kok dagang jualan di pasar, jangan dicela. Ya, bekerja itu salah satu di antara hal yang mulia. Kerja di pasar, walaupun pasar itu tempat maksiat, asalkan dia ini menjauhi kemaksiatan tersebut, bukan aib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga lewat jalan di pasar, ada belanja di pasar. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di pasar dakhilan min ba'dil aliyah, masuk di daerah-daerah pasar itu, wan nasu kana fatahu, dan para sahabatnya berada di sekelilingnya. Barangkali Rasulullah bersama beberapa para sahabat jalan-jalan, mungkin pengen belanja, pengen cari sesuatu di pasar. Nabi SAW sekali lagi dalam momen-momen yang seperti ini, yang mungkin kita kalau bersama teman kita dengan ustaz kita dalam perjalanan, kita ini kan biasanya ngobrolnya urusan dunia, seolah-olah urusan akhirat itu saat taklim. Kalau sedang jalan bareng, ya ngobrolnya urusan kerja lah, urusan olahraga lah, urusan bisnis lah. Kalau nasihati ya nanti saat taklim kan seolah gitu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini jalan belanja ke pasar, kemudian ngajari, memberikan pesan-pesan kepada para sahabat. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati marrobijek bijek asak kamayitin, melewati bangkai kambing yang telinganya cacat. Ada bangkai kambing yang cacat. Pertama bangkai, yang namanya bangkai nggak bisa dimakan, haram. Kemudian kambingnya yang jadi bangkai itu cacat, mungkin sudah dihinggapi lalat-lalat barangkali. Fatana walahu, maka Nabi SAW mendekatinya. Fa'akhoda diuduni, kemudian memegang telinga yang cacat tadi, yang mungkin dengan kayu pegang dengan kayu tersebut telinga yang cacat dari bangkai kambing ini. Sumakola, kemudian Nabi mengatakan di hadapan sahabat-sahabat, ketika mau belajar di pasar, Nabi SAW lihat bangkai, kemudian masukkan nasihat sekarang di sini. Di pelajaran bagi kita semuanya. Di momen-momen yang mungkin kita anggap itu momen-momen yang untuk urusan dunia, belanja di pasar, sedang olahraga, sedang jalan-jalan pagi, kita masukkan dengan anak kita, dengan teman kita mungkin, dengan tetangga kita yang masih awam mungkin, kita bisa memasukkan momen-momen itu untuk beri kasih. Nabi SAW menyatakan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Antum mau beli ini seharga 1 dirham. 1 dirham murah, bukan dinar ya. 1 dirham sangat murah sekali. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Oh, tidak ada yang mau ya Rasulullah. Buat apa itu bangkai itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum, ya sudah. Siapa yang mau ngambil gratis? Gak usah bayar, gak usah 1 dirham. Gratis sudah diambil. Faqalu, maka para sahabat yang mengatakan, wallahi ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban fihi. Demi Allah ya Rasulullah, andaikan itu kambing itu hidup, itu cacat, telinganya cacat. Kemudian fakaifa wa huwa mayyit, lalu bagaimana kalau itu jadi bangkai? Ya, nggak ada, walaupun dikasih gratis, nggak ada yang mau bersama dari sana. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan ini. Jadi memberikan perumpamaan gaya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat perbandingan biar seorang itu mikir. Kalau itu kamu tidak mau karena dianggap suatu yang zina, suatu yang busuk, nggak ada gunanya, maka Nabi mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, la dunya, sungguh dunia ini, ahwanu ala Allah, lebih hina di sisi Allah, min hadza alaikum, dibandingkan bangkai ini bagi kalian. Ulang. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, demi Allah, dunia di sisi Allah itu hina, lebih hina itu dibandingkan bangkai ini, itu dianggap kalian sesuatu yang hina. Maka apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqallahu al-kafiru syurbata ma'. Dalam hadis yang sahih, andaikan dunia itu ada harganya di sisi Allah, maka Allah gak mungkin ngasih rizki kepada orang kafir walaupun seteguk air, walaupun hanya 1 gelas air minum ini Allah gak mau ngasih kepada orang kafir kalau ada harganya. Tapi ternyata Allah kasih orang kafir, bahkan kadang-kadang banyak kekayaan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan juga, Allah yutib dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Allah itu berikan dunia itu ya rupiah-rupiah, ya kendaraan-kendaraan, kemudian ternak-ternak, itulah dunia. Allah berikan dunia ini, kata Nabi SAW, kepada yang Allah cintai, para kekasihnya, dan juga yang Allah murkai. Jadi Allah itu ngasih dunia kepada kekasihnya Allah,
kepada orang soleh, ataupun musuhnya Allah, orang kafir, orang yang bejat pun dikasih dunia kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada istimewanya. Kan orang itu kalau sudah terserah bagian itu. Kalau nggak ada harganya kan ya. Wallahu la yu'tiddin ila man tapi Allah tidak mungkin memberikan hidayah, memberikan nikmat Islam dan sunnah kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau dunia yang dia cintai, yang tidak dicintai Allah diberi. Allah berikan dunia kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah juga berikan dunia kepada Qarun. Kenapa Allah berikan kepada Qarun? Bukan karena Allah cinta dengan Qarun, tapi apa sih dunia itu? Tapi Allah tidak mungkin memberikan hidayah kecuali kepada kekasih-kekasihnya. Maka hidayah, Islam dan sunnah, ketaatan ini adalah sesuatu yang istimewa untuk orang-orang istimewa. Ya. Hadis ini para jamaah sekalian, hadis yang sahih. Yang mana di sini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ada nomor hadis ke 2957. Sekali lagi hadis ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia itu sebenarnya rendah, hina. Ya. Lebih hina dibandingkan bangkai kambing tadi. Dan para sahabat Nabi SAW terus diingatkan oleh Nabi SAW sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang zuhud seperti itu. Jadi para sahabat Nabi di awal-awal itu juga seperti mungkin kayak kita-kita ini. Gregetnya sama dunia, sama dunia kuat. Makanya kata Anas bin Malik, beliau pernah menyatakan yang secara makna begini. Ada beberapa dari kami oleh para sahabat yang awal masuk Islamnya karena dunia. Nabi SAW kita tahu ya, salah satu triknya Nabi SAW mengislamkan para sahabat adalah dengan ngasih dunia kepada mereka, bagi-bagi makanan, bagi-bagi harta kepada mereka, orang-orang yang bisa ditarik oleh tokoh dari kabilah apa yang masih kafir. Lalu dia minta satu kambing kepada Nabi SAW yang baru dapat harta zakat. Kambing kan ada zakat. Maka Nabi SAW mengatakan, Bapak ingin kambing ya? Punya, saya ingin kambing. Bolehkah pilih satu dari beberapa kambing Anda ya Rasulullah? Oh enggak, itu satu kandang gede. Bapak bawa semua. Subhanallah. Bawa semuanya. Benar itu semuanya dibawa? Iya, bawa semuanya. Maka tokoh tersebut pulang kampung, dia temui teman-temannya, ya kaum aslimu, semuanya ayo masuk Islam. Fa inna Muhammadan la yu'ti fa inna Muhammadan yu'til atiyah la yakhaful faqr. Wahai masyarakat, wahai kaumku, wahai orang-orang, semuanya ayo masuk Islam semua dah. Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih nggak takut-takut fakir ya. Saya dikasih di kambing satu kandang. Salah satu trik dari. Maka kata Anas bin Malik, dahulu sebagian kita ini masuk Islam karena dunia. Kata Anas, tidak berselang waktu lama, maka dunia tidak ada harganya bagi kami. Ya. Awal-awalnya karena iming-iming dunia ini, tapi hanya mungkin sebulan, 2 bulan, kata mereka itu, kata Anas bin Malik, kami sudah tidak lagi ada greget ya, dunia sudah tidak ada lagi harganya bagi kami. Yang menjadi perlombaan kami adalah akhirat. Setelah itu ya, setelah lama ngaji bersama Nabi SAW, karena kajian Nabi SAW tentang dunia, tentang akidah ini. Saya pesankan pula ini, dalam awal-awal kita belajar ini, dua yang butuh untuk kita kuatkan. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Karena itulah di awal-awal Islam Nabi SAW terus masalah akidah, masalah tauhid, kemudian menjelaskan hakikat hidup di dunia itu. Kamu itu di dunia itu untuk apa sih? Nanti kan mati. Kalau sudah mati kan hartanya ditinggalkan. Biar dia tahulah hakikat dari kehidupan dunia ini. Ya, kita pelajari akidah dan kita selami hakikat dari kehidupan dunia yang fana ini. Jadi para sahabat di awal Islam, seperti kita ini mungkin
harapannya nanti dapat pemasukan jadi orang yang kaya, punya ini punya itu. Tapi setelah lama ngaji bersama Nabi SAW, mereka mengatakan maka dunia ini tidak ada lagi harganya di sisi kami. Makanya kata sahabat Abu Dzar, dari sahabat-sahabat yang miskin, udah bercerita, kami pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan kondisi kami para sahabat Nabi SAW. Jadi yang miskin-miskin ini datang kepada Nabi SAW, ya, mengadu kepada Nabi SAW. Apakah mengadu karena miskin, karena nggak punya ini, nggak punya itu? Tidak. Kata mereka yang diwakili oleh sahabat Abu Dzar, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ujuri. Wahai Rasulullah, kami sedih, wahai Rasulullah. Orang-orang kaya dari kami borong pahala. Yang membuat mereka sedih. Bukan, wahai Rasul, kami sedih ya Rasulullah, karena tetangga-tetangga kami sudah nambah kendaraannya, sudah renovasi rumahnya. Bukan itu ternyata. Wahai Rasul, kami bersedih, orang-orang yang kaya dari kami borong pahala. Mereka rajin sholat seperti kita rajin sholat, rajin taklim seperti kita, rajin puasa seperti kita. Cuma mereka bisa sedekah ya Rasulullah, kita yang miskin dan mampu sedekah. Nah, ini ternyata yang membuat mereka sedih. Maka Nabi SAW mengajarkan, kalau begitu kamu banyak berpikir. Setiap ucapan subhanallah itu sedekah, ucapan alhamdulillah itu sedekah, ucapan Allah Akbar itu sedekah. Perbanyak itu, ya, untuk menyaingi saudara-saudara dari kalangan orang-orang yang kaya. Kan kita juga bisa demikian. Ini nasihat terutama untuk saya pribadi, untuk yang menyampaikan ini, ya. Memang hati ini begitu kuatnya kadang-kadang dengan urusan dunia, dengan pernak-perniknya dunia. Kita semuanya belajar, yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama belajar. Dan introspeksi diri, sudah berapa lama kita ini taklim, ngaji, kenal sunnah ini? Sudah berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin sudah ada yang sampai 10 tahun. Coba perhatikan, apakah kita seperti para sahabat yang hanya beberapa bulan? Kan Nabi SAW itu ke Madinah, di Madinah hanya 13 tahun. Dan saat itu ketika Nabi SAW di Madinah, mereka para sahabat-sahabatnya itu awal-awalnya mungkin sangat senang sama dunia ini. Tapi setelah itu paling berapa tahun ngaji bersama Nabi SAW, mungkin nggak sampai 1 tahun. Sudah tadi kondisinya mereka seperti itu. Ya, perlombaannya perlombaan akhirat, bukan perlombaan dunia. Kita introspeksi. Sudah 2 tahun, 3 tahun, saya sudah belajar lama. Tapi dengan dunia kok masih selalu terngiang-ngiang. Kalau hilang dari harta kita, begitu sedih, begitu susah. Tapi kalau hilang sholat qobliyah subuh, masih aman-aman, masih tenang-tenang saja. Nanti perlu dipertanyakan kan, HP kita hilang, sudah bingung, kita marah-marah dengan istri, dengan anak-anak. Gimana ya? Pusing, stres seolah-olah. Dan HP yang hilang. Tapi kalau bangkok, nggak bisa sholat qobliyah subuh, kayaknya tenang-tenang saja, nggak pernah sedih, nangis, kemudian marah-marah. Ini kan ada sesuatu ini. Berarti iman kita ini masih sulit. Sudah mungkin 5 tahun, sudah lama kita ini belajar tentang sunnah Nabi SAW ini, tapi kadang-kadang seperti itu. Sudah seperti itu, seolah-olah dia seorang yang alim, gampang nyalahkan. Membintahkan ilmu, sesat-sesat. Sholat qobliyah subuh aja jarang-jarang, tahajudnya jarang-jarang, seolah-olah dia seorang nabi yang nyalahkan umatnya. Maka kita ini introspeksi diri. Ya, jangan nyalah-nyalahkan orang lain, cukup diri kita, keluarga kita perbaiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk menjaga diri kita dan para keluarga-keluarga. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari percikan api neraka. Allahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan 2 hadis yang kita baca ini bermanfaat bagi kita, khususnya demi Allah, untuk pribadi anak pribadi. Kemudian mampu mengamalkannya, ya, menjadi nasihat untuk anak dan mengingatkan bahwa memang dunia itu suatu yang rendah,
yang tidak perlu kita galaukan kalau kita tidak mendapatkannya. Mudah-mudahan selalu angan-angan kita adalah kebahagiaan akhirat, surga yang Allah SWT janjikan bagi orang yang bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.